selamat datang di podcast program studi D3 Perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Dewi Pujastuti. Mungkin ketika mendengar kata perpustakaan, yang langsung terbayang adalah buku, rak, dan suasana yang tenang. Tapi, apakah kuliah D3 Perpustakaan hanya belajar tentang buku? Nah, episode kali ini kita akan kenalan lebih dekat dan lebih mendalam dengan program studi D3 Perpustakaan. Kita akan membahas apa saja yang dipelajari, bagaimana kegiatan praktik selama kuliah, dan sampai ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh calon mahasiswa baru. Kalau lulus D3 Perpustakaan, biasanya kerja apa sih? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, hari ini kita sudah bersama salah satu dosen dari program studi D3 Perpustakaan. Sebelum masuk ke pembahasan, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak, nama, posisi sebagai dosen, dan sedikit cerita mengenai pengalaman mengajar di program studi D3 Perpustakaan. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya yang telah mengundang kami di podcast ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku salah satu dosen dari program studi D3 Perpustakaan. Nama saya Bapak Saindi, SPDI MGP ya, saya dosen di perpustakaan dan telah mengajar di prodi ini kurang lebih 7 tahun begitu ya. Sudah lumayan lama ya Pak ya. Jadi dari mulai angkatan pertama itu ada di semester 5 saya sudah mengajar ya. Tapi tetap jadi dosen tetap itu 2019 gitu ya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya, itu pertanyaan nih. Pertama-tama kita akan kenalan dulu dengan apa itu D3 Perpustakaan. Nah, setelah mendengar sedikit gambaran tentang program studi ini, mungkin teman-teman juga penasaran nih. Sebenarnya nih Pak, D3 Perpustakaan itu seperti apa sih Pak? Baik, D3 Perpustakaan itu kan program studi vokasi ya, yang lebih banyak mungkin berdasarkan kepada praktik ya, di lapangan ya. Daripada yang S1, kalau S1 itu kan lebih banyak teori. Kalau D3 ini kan 70% ya. 70% itu praktikum ya. Jadi kalau misalnya mata kuliah mata kuliah di lapangan itu perkenalkan teorinya itu tidak terlalu banyak. Itu banyak praktiknya. Ya, praktik ya Pak ya. Tidak heran misalnya mahasiswa itu banyak di lapangan ya. Yang kan masuk ada 3, kami aja waktu S2 itu lebih banyak turun lapangan juga gitu ya, S2 gitu ya. Dan ini memang sesuai bahwa visi ya, visi apalagi memperkenalkan dengan teknologi ya. Dengan studi D3 Perpustakaan kan salah satu visinya kan menegakkan pendidikan di bidang perpustakaan dengan basis teknologi ya. Bagaimana memperkenalkan mahasiswa dan menggunakan ya berbagai teknologi ya untuk pengolahan perpustakaan, misalnya seperti itu dalam perpustakaan gitu. Kita bertanya. Oke, kalau tadi kita sudah mengetahui gambaran umumnya, tentu muncul pertanyaan berikutnya. Selama kuliah di D3 Perpustakaan, mahasiswa nantinya tuh belajarnya apa aja sih Pak? Jadi program studi D3 Perpustakaan itu ilmu perpustakaan itu kan multidisipliner ya. Ilmu, jadi banyak cabang ilmuwan masuk di sana. Ada ilmu perpustakaan ya, ilmu perpustakaan dan informasinya ada 2 ya. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara perpustakaan dan informasi. Kalau aspek ilmu perpustakaan kita berbicara nanti katalog begitu ya, katalog, klasifikasi itu kan ciri khas dari perpustakaan. Misalnya kalau kata orang itu klasifikasi itu ilmu perkotean gitu ya. Kalau orang awam ya, maksudnya orang awam yang tidak bergelut di bidang perpustakaan, itu ilmu penotasian ya, klasifikasi dan begitu. Kemudian ada katalognya. Cuman ilmu perpustakaan ini kan tidak ada bukan perpustakaan kalau tidak ada informasinya gitu kan. Mana letak informasinya? Karena perpustakaan ini yang dikelola adalah informasi di dalamnya kan, baik informasi tercetak maupun elektronik. Maka kita akan mempelajari nanti di dalamnya selain tentang literasi informasi, ya, penelusuran, itu kan bagian terpenting bagaimana mengakses informasi-informasi yang dikelola oleh
oleh perpustakaan gitu ya. Nah kalau perpustakaan sendiri nanti apa saja, saya bicara ilmu perpustakaan dulu ya, karena ini multidisiplin maka banyak ilmu yang masuk dalamnya. Ada ilmu manajemen ya. Nah, jadi mungkin yang masuk ke di perpustakaan itu ada yang mau ngambil manajemen tapi tidak lulus, ternyata lulusnya di D3 perpustakaan. Pada tidak saya udah bertanya sama mahasiswa baru ya, saya bilang bagus, tidak melarang, kamu sebenarnya udah kamu tersesat tapi tersesat di jalan yang benar gitu ya. Jadi di D3 perpustakaan ini ada ilmu manajemen ya, manajemen perpustakaan. Nanti di dalamnya kita bicara tentang planning, ya, organizing ya, kemudian controlling ya, empat fungsi manajemen itu akan kita pelajari gitu ya, bagaimana nanti mengelola perpustakaan yang profesional gitu kan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 itu kan, perpustakaan itu dikelola secara profesional dengan sistem baku. Nah, profesional dengan sistem baku, salah satunya harus memiliki ilmu di bidang manajemen perpustakaan kan begitu ya, dan ilmu-ilmu yang terkait di lainnya, ilmu-ilmu lainnya begitu ya. Kemudian bagaimana pengolahan ya, aspek teknisnya juga ya kan, aspek lebih ke manajerial. Kalau perpustakaan, manajemen perpustakaan itu lebih ilmu manajerial. Aspek ilmu teknisnya di mana ya? Teknisnya nanti bukan bagian dari manajemen itu yang pengolahan ya, pengolahan klasifikasi bahan pustaka ya, kemudian mengkatalogkan ya, walaupun katalog bisa saja otomasi ya, sekarang sudah otomasi ya. Klasifikasi juga tidak lagi dengan hanya manual ya, tetapi mahasiswa wajib diajarkan secara manual terlebih dahulu, baru nanti ke EDDC ya, yang pernah mungkin adik-adik mahasiswa pernah saya ajarkan bagaimana penggunaan EDDC ya, untuk memberikan mutasi pada bahan pustaka begitu. Kemudian katalog juga tadi ada disebutkan otomasi menggunakan berbagai aplikasi. Nah, jadi ada teknologinya, maka berbasis teknologi ya, misi-misi dari perpustakaan itu kan, pengelola perpustakaan dengan berbagai teknologi, ada otomasi perpustakaan dengan menggunakan software ya. Misalnya Slim, InDesign akan diajarkan oleh kepada mahasiswa di perpustakaan ya. Jadi nilai-nilai informasi dan teknologi di dalamnya. Jadi bukan hanya mengelola perpustakaan secara konvensional ya, tapi bagaimana mengelola perpustakaan secara profesional dengan sistem baku yang diakui ya, dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini menggunakan teknologi. Kalau ada pun AI misalnya masuk, nah kita ajarkan AI bagaimana ya, misalnya menggunakan AI misalnya yang GPT ya, GPT bisa untuk membuat notasi ya, tapi ya kita harus cross check dengan membandingkan dengan versi aslinya ya, edisi tepat atau tidak gitu ya. Mungkin di situ ya kita berbagai macam keilmuan, atau ada ilmu lain misalnya. Kalau ilmu perpustakaan itu karena kita bernaung di FKIP nih, ada informasi dalam konteks pendidikan, bagaimana informasi itu, nilai-nilai informasi dalam konteks pendidikan ya, di mana pentingnya, bagaimana pengelolaannya, gitu. Kemudian kita dalam tadi berbicara manajemen, ada di ilmu perpustakaan itu berarti berbicara tentang pemasaran. Pemasaran itu kan larinya ke ekonomi ya. Nah, berarti pemasaran dalam konteks formasi, nanti berbicara marketing mix ya, bauran pemasaran begitu. Jadi sebenarnya banyak yang akan kita pelajari. Kalau kita masuk ke ranah hukum, maka nanti kita berbicara tentang hak cipta, aspek hukum dalam informasi ya. Menarik ilmu perpustakaan ini, karena ilmu-ilmu yang di luar itu akan bertemu di dalamnya. Masuk semua. Iya, masuk semuanya. Jadi mungkin adik-adik yang misalkan ilmu apa ya, kesan saya juga dulu ya, waktu saya masih awam-awamnya di bidang ilmu perpus ya, ilmu perpustakaan paling yang diajari hanya buku gitu ya, hanya sebuah gedung ya, di dalamnya buku. Ternyata tidak ya. Jadi waktu saya S2 itu dibekali dengan selain ilmu manajemen perpustakaan, ada berbicara tentang sistem informasi perpustakaan, kajian internet dan masyarakat virtual ya. Nanti di D3 juga di D3 S1 juga ada mata kuliah, tapi tidak sama persis ya.
tapi menyinggung tentang masyarakat virtual gitu. Oke, ternyata cukup banyak ya yang dipelajari di D3 perpustakaan ini. Nah, dari berbagai hal tersebut, menurut Bapak nih, apa yang paling menarik dari program studi D3 perpustakaan? Kalau D3 perpustakaan hutan ya, jadi begini ya, setiap prodi D3 atau S1 ya, semua prodi deh, pasti memiliki ciri khas ya. Yeah. Ada kekhasan kurikulum sendiri ya. Bagaimana ciri khas ini lahir karena prodi ini lahir di wilayah mana ya. Kalau D3 perpustakaan ini ada di Kalimantan gitu ya, Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Nah, Kota Pontianak ya, ini kan masyarakatnya majmuk begitu ya, majmuk ya, multikultural ya. Divisi misinya itu dengan asas Pancasila kan. Nah, maka di kurikulum itu harus lahir hal-hal kurikulum mata kuliah yang unik begitu. Nah, gimana ya? Nanti di prodi D3 perpustakaan itu ada mata kuliah yang unik, misalnya ada kode ekologi budaya Melayu. Iya, Melayu ada. Kemarin tuh saya usulkan tuh S1 itu, kalau nanti berdiri S1, usahakan nanti tambah kode ekologi budaya Melayu dan Dayak, karena memang dua suku ini ya, ini kan yang mendominasi begitu ya. Mendominasi. Jadi bagaimana nanti prodi ilmu perpustakaan itu berperan ya, berperan melakukan kajian-kajian di bidang ini ya. Kalau Melayu kan terkait naskah-naskah Arab begitu ya, naskah Arab Melayu ya, karena banyak peninggalan misalnya Kesultanan Pontianak ya. Kalau Dayak bisa saja memang manuskrip yang di kedalaman yang perlu kita mencari dan perlu dilestarikan juga kan, sebagai nilai informasi budaya ya. Ada manajemen informasi budaya mata kuliahnya, kemudian ada Cina kan di sini lebih ke bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin. Nah, itu kan tidak dimiliki oleh prodi lain, prodi sejenis yang perpustakaan di tempat-tempat lain. Maka ini kekhasan tersendiri bagi kita ya. Oke. Kita masuk selanjutnya. Setelah kita mengetahui gambaran umumnya, sekarang kita masuk ke kegiatan mahasiswa selama kuliah nih. Nah, kalau berbicara tentang kegiatan perkuliahan, mungkin teman-teman juga penasaran, mata kuliah apa saja sih sebenarnya Pak yang akan dipelajari oleh mahasiswa D3 perpustakaan? Kalau dari semester 1 ya, kalau dari semester 1 sampai semester 6, semester 1 itu kan masih dasar-dasar ya. Satu itu baru pengenalan, dasar-dasar organisasi informasi, kemudian pengantar ilmu perpustakaan, kemudian ada MK, ada mata kuliah umum ya, misalnya kewarganegaraan ya, kalau agama ya, Pancasila di semester 2, bahasa Indonesia itu kan mata kuliah wajib ya, kuliah wajib itu yang misalnya bahasa Indonesia ya, dan agama. Kemudian nanti masuk ke semester 2, itu semester 2 udah mulai dari dasar-dasar organisasi informasi ya, itu kan nanti turunan mata kuliahnya, itu kan ada katalog, ada klasifikasi, tapi masih dasar lagi. Jadi semester 2 ada klasifikasi dasar, ada katalog dasar ya. Kemudian nanti masuk semester 3 nanti ada next lanjutan. Jadi lebih spesifik lagi untuk mahasiswa itu untuk agar lebih kompeten begitu ya. Jadi banyak turunan-turunan. Jadi semester 3 ada klasifikasi lanjutan, katalog lanjutan, kemudian nanti berbicara otomasi ya, terus ya semakin naik semesternya itu mata kuliahnya semakin spesifik ke kompetensi ya, kompetensi inti di bidang perpustakaan ya. Bisa kayak apa ya, kan sudah 120-an gitu kalau S1 sudah 120-an ya, pilihannya sekitaran segitu ya Pak. Kalau S1 kan 145 ya, tidak ada sampai seperti itu, tidak sampai misalnya maksimal berapa gitu, satu semester misalnya 20 SKS misalnya kan, seperti itu ya, misalnya kata pertama ada 20 SKS, kemudian nanti semester 5 itu ada magang ya, ada magang ya, magang semester 5 itu nanti ada magang. Jadi magang itu apa sebenarnya kalau ditanya
magang itu sebagai bentuk apa ya, miniatur ya, apa, pembekalan lah ya Pak. ya pokoknya yang belum sebenarnya, tapi itu hanya apa ya, sedikit mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang apa, ilmu-ilmu yang ada di apa di kelas gitu ya, itu diterapkan nanti ya melalui pembimbingan, tapi ya tidak serta merta kerja sendiri salah-salah gitu ya, tapi harus dibimbing oleh dosen pembimbing, kemudian ada apa, pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan biasanya pustakawan gitu ya, itu perusahaan sekolah, perusahaan perguruan tinggi ya, perusahaan dinas kearsipan gitu ya. Nah, itu yang akan apa pembimbing lapangan. Dan terakhir nanti menyusun tugas akhir. Tugas akhirnya bukan skripsi ya. Iya. Skripsi satu kan lebih ke analisis ya, bagaimana menganalisis teman-teman, tapi ini lebih bagaimana melaporkan temuan-temuan ya, temuan ya, tapi tetap ilmiah ya. Iya. Ya, jadi dikatakan tetap ilmiah dengan merujuk pada berbagai karya-karya sebagai dasar teori, kemudian memasukkan metodenya dan temuan-temuan di lapangan dan menyimpulkan apa yang diperoleh ya, apa yang diperoleh di lapangan itu sebagai syarat ya, untuk lulus ya, dari prodi D3 perpustakaan dan berhak nanti menjalankan gelar AMDSI. Menarik ya teman-teman, ternyata mata kuliahnya itu cukup beragam. Nah, dari berbagai mata kuliah tersebut nih Pak, mana yang paling banyak praktiknya dan seperti apa bentuk praktiknya? Yang paling banyak praktik ya misalnya klasifikasi ya, klasifikasi, katalog ya, otomasi ya. Itu kan memang kompetensi inti begitu ya, kompetensi inti dari keilmuan perpustakaan ya. Misal klasifikasi itu yang 3 SKS, 2 SKM, 2 SKS dibagi satu-satu atau 0, sekiannya teori, nanti sisanya praktek begitu ya. Kalau klasifikasi itu kan misalnya praktek di dalam kelas ya, dosen memberikan judul untuk menganalisis ya, subjek dari judul tersebut dan menentukan notasinya. Kemudian nanti turun lapangan, dosen memberikan berbagai koleksi ya, di perpustakaan itu banyak koleksi yang masih kosong, notasinya belum ada. Jadi mahasiswa itu diminta untuk menentukan notasinya dengan alasan mengapa notasinya seperti ini, dapatnya dari mana. Nah, itu harus mampu menjelaskan begitu ya, asal usul notasinya, bukan hanya sekedar mencontek 310 titik sekian tidak ya, tapi harus mengetahui alasan mengapa gitu. Sehingga memang nggak bisa begitu. Kemudian katalog ya, bagaimana menentukan tadi entry utama, entry tambahan ya, dan kartu katalog ya, dengan standar 8 daerah deskripsi ya kan begitu ya. Kemudian otomasi itu kan menginstal software ya, instalasi ya. Kemudian nanti menginput metadata yang dari judul ya, judul, kemudian nama pengarang ya, kemudian tahun, penulisnya siapa, pengarangnya, kemudian tahun, edisinya dan segala macam ya. Nah, itu kan harus kita praktek ya, yang dilakukan pengolahan. Nah, itu ya yang saya tahu yang paling banyak begitu kan. Dan mungkin yang lain ya. Oke, kalau kita berbicara tentang kegiatan praktik, sekarang kita akan kaitkan dengan perkembangan zaman nih Pak. Apakah di D3 Perpustakaan mahasiswa juga mempelajari teknologi? Nah, jadi karena memang visi misi itu berbasis teknologi ya, kalau perpustakaan, maka memang harus ya mau tidak mau, kalau perpustakaan itu tidak menerapkan teknologi, kemudian sekarang ada AI, maka akan tertinggal begitu ya. Jadi keilmuan kita itu akan tertinggal ya. Jadi tidak belajar teknologi di perpustakaan, nanti turunnya orang pakai teknologi ya, seperti misalnya tadi menggunakan otomasi gitu ya, tidak diajarkan, edisi tidak diajarkan, maka ketika turun di lapangan tidak bisa mengoperasikan ya. Kan itu tentu kalau udah nggak bisa, saya nggak pernah belajar, berarti itu ada masalah yang di kurikulum kami ya, dan itu tentu harus ada masuk. Maka setiap
beberapa tahun ya, kalau di D3 perpustakaan misalnya 4 tahun itu selalu merekonstruksi kurikulum ya untuk agar tetap kurikulum kami tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman teknologi ya. Nanti kita mengundang stakeholder ya, pengguna ya, mahasiswa ya, alumni ya, bagaimana nantinya kurikulum kami itu tetap up to date begitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman, dan kita masukan ya, bagian mana yang kurang gitu, atau mata kuliah apa yang perlu diberikan kepada mahasiswa kami sehingga nanti lulusannya sesuai dengan tuntutan FIDI ya, dunia industri atau perusahaan yang nantinya menjadi tempat alumni kami bekerja gitu. Baik, kalau mendengar program diploma, tentu kita juga semakin penasaran nih dengan kegiatan praktiknya, apalagi pengalaman di lapangan tentu menjadi salah satu hal yang menarik dalam perkuliahan. Nah, kalau untuk kegiatan praktiknya sendiri, sebenarnya mahasiswa akan melakukan praktik seperti apa sih, Pak? Ya, baik. Kalau praktiknya biasanya kita bekerja sama dengan berbagai instansi ya, misalnya terutama di Unpad lah, ini kan rumah kita sendiri ya, perpustakaan biasanya kita praktik di sini ya, mata klasifikasi, katalog, manajemen layanan ya, jadi mahasiswa itu lebih banyak kuliahnya ya bagaimana teknis ya, biasa yang menjelaskan itu kalau misalnya di sini kuliah di perpustakaan, jadi yang menjelaskan pihak-pihak perpustakaan gitu ya, jadi kita tidak hanya tahu dari dosen tapi tahu langsung dari praktisi di lapangan ya, pustakawan, bagaimana teknik pengolahannya, langsung melihat ya kondisi yang sebenarnya begitu, bagaimana layanan-layanan yang ada ya, bagaimana teknis misalnya preservasi bahan pustaka, prakteknya langsung praktek di sini ya, nanti diajarkan oleh pihak-pihak perpustakaan, oleh pustakawan ya, bagaimana teknik pengolahan dan pelestarian bahan pustaka begitu. Dan biasa juga perpustakaan lainnya, misalnya perpustakaan daerah ya, mata kuliah bahan pendidikan ya, karena misalnya juga karena perpustakaan daerah yang lebih representatif untuk bahan pendidikan ya, memang ya bukan tidak dikatakan lengkap, cuma kan bisa lah itu lumayan begitu yang bisa dipelajari jadi bahan pendidikan gitu. Dan juga pernah di perpustakaan IAIN pernah saya belajar mahasiswa di sana. Oke, selain praktik selama perkuliahan, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan magang. Nah, kalau untuk magang sendiri, Pak, itu bagaimana sih pelaksanaannya? Ya, magang ya. Jadi program sebelum dulu memang magang ya, namanya dulu praktik kerja lapangan PKM ya. Kemudian karena ada program MBKM, maka disesuaikan juga masuk ke MBKM. Nah, jadi ada beberapa mata kuliah yang direkognisi ya. Tidak SKS mata kuliah ini sudah dihitung dengan program magang ya. Jadi mahasiswa itu tidak perlu kuliah di kampus begitu ya, sudah itu langsung di lapangan begitu ya. Magang ini biasanya dimulai kalau semester ini nih, semester bulan Agustus ya sampai November ya, sampai November ya paling awal-awal Desember itu sudah dilakukan penarikan ya, dosen pembimbing. Nah, mahasiswa yang di tempatan ini kan sebenarnya banyak yang minta, cuma karena masa tidak banyak seperti berbeda sampai 12, maka nanti dibagi lagi ya, instansi mana begitu ya. Nanti ada di perpustakaan sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian perpustakaan perguruan tinggi ya. Nah, jadi kalau beberapa tahun ini lebih banyak ke perpustakaan sekolah gitu ya, perpustakaan yang satu atau dua mahasiswa gitu ya. Dan biasanya dari sekolah juga request ya, kita minta dua ya, tapi malah ada satu, bahkan ada yang tidak mendapatkan sekali dari mahasiswa kami ya, karena juga terbatas begitu ya. Pemerintah banyak tapi yang mau disebarkan itu sedikit begitu. Nah, jadi di lapangan nanti praktek itu dibimbing dosen pembimbing lapangan, ya, itu menyerahkan ke pembimbing lapangan, yaitu guru ya, atau pengelola perpustakaan.
kemudian mereka nanti dibina, dibimbing bagaimana teknisnya. Kalau misalnya ya maklum lah ini mahasiswa ya, mahasiswa ini kan baru mengetahui di lapangan, pasti banyak kesalahan begitu ya, kesalahan ya. Nah itu perlu dibimbing, dan mereka nanti luar nanti membawa laporan begitu ya, harus log harian ya, dan luaran lain ya, terkait dengan kemarin program dari BKN dan masih ya, itu ada luaran misalnya haki dari apa sih luarannya yang dihakikan gitu ya, produknya. Dulu mungkin yang lain yang ada di sini kawan-kawan ya udah ya, buat dihakikatkan produknya, misalnya buat kebijakan pengembangan koleksi. Jadi produk ini yang terkait dengan dengan keilmuannya apa produknya. Kalau misalnya ada pengembangan koleksi ya buat kebijakan pengembangan koleksi, atau panduan pengolahan bahan pustaka ya, harus ada ibu ya. Sekiranya nanti luaran-luaran ini akan bisa digunakan oleh pihak sekolah ya, pihak instansi. Berarti nih Pak, selama mahasiswa menjalani magang di lapangan ini, tentu mungkin mereka akan menemukan kendala ya kan. Dalam kondisi seperti itu, berarti dosen juga ikut mendampingi mereka ya Pak ya? Ya, jadi kita tetap ya ada hubungan antara dosen, mahasiswa dan pembimbing lapangan, tetap kita harus kontek-kontekan ya. Kalau misalnya ini mahasiswa ini misalnya ini punya masalah nih ya, saya ini jalanannya telat gitu. Jadi ada guru pamong ya atau pembimbing lapangan itu menghubungi kita gitu, sehingga ya mau tidak mau dosen pembimbing lapangan harus turun gitu ya, turun dalam arti mandiri, memberikan nasihat ya. Dan selama masa praktik ini harus dimonitori. Jadi dosen itu harus ke lapangan dengan satu kali gitu ya, memantau sejauh mana progres dari mahasiswa yang baru ini gitu. Jadi sebenarnya monitoring ini salah satu bentuk pengendalian ya, agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang berarti gitu ya, agar pelaksanaan proses magang ini lancar gitu ya, sesuai dengan apa targetnya. Karena masa magang ini kan difokuskan kemana misalnya selama 2 bulan atau 8 minggu ya, atau 3 bulan fokusnya kemana. Satu bulan di bagian ini, 1 bulan di bagian ini, 1 bulan di bagian ini. Memang harus semua, jangan sampai ada kompetensi inti yang telah diajarkan itu jangan sampai tidak dipraktikkan di lapangan. Jadi harus dipraktikkan semua. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang telah kita ajarkan itu harus diterapkan di lapangan. Maka kita pastikan ya, ketika mahasiswa magang di lapangan, kita meminta kepada pembimbing lapangan bahwa mahasiswa ini harus ke bagian ini. Jadi agar tidak lepas tupoksinya ya, tupoksinya apa yang harus dilakukan mahasiswa. Jangan sampai ini bagian sirkulasi malah di bagian administrasi gitu. Itu kan bukan sebenarnya, walaupun memang kita mengajarkan kearsipan, tapi kan bukan kompetensi inti gitu ya. Nah, seharusnya di bagian mana? Ini bagian pengolahan ya, ini bagian layanan, itu kan kompetensi inti ya, harus diterapkan oleh mahasiswa. Jadi ilmunya harus diterapkan di magang. Oke. Selain belajar di kelas dan praktik, tentu mahasiswa juga membutuhkan pendamping selama menjalani perkuliahan. Sekarang kita masuk ke peran dosen dalam perkuliahan. Nah, berbicara tentang pendamping mahasiswa, sebenarnya seberapa penting sih Pak dosen pembimbing akademik atau dosen PA bagi mahasiswa selama menjalani perkuliahan? Ya, dosen PA ini kalau zaman dosen itu wali kelas gitu. Iya, dosen PA ini kan berarti dosen PA ini ditugaskan untuk membimbing beberapa mahasiswa. Jadi kalau saya itu cek semester ini di satu semester itu ada 20-an gitu ya, September sekali gitu.
Jadi dosen PA ini bukan hanya ya memberikan saya membutuhkan tanda tangan untuk bukan hanya itu sebenarnya ya, tapi memberikan motivasi ya, mengingatkan mahasiswa terutama masa baru nih ya. Itu sebenarnya karakter ini bagaimana Pak ya, atau karakter dosennya, nah itu perlu juga. Jadi mahasiswa dosen PA ini harus bisa memberikan jalan taktik-taktik kuliah agar lancar, nilainya baik gitu, cepat selesai studi. Nah itu sebenarnya peran dosen PA ya. Jadi dosen PA itu banyak ya. Jadi menjadi konselor ya, konselor bagi mahasiswa bimbingannya ya, terutama masalah-masalah pribadi ya. Itu juga bisa. Jadi mahasiswa bimbingan ini bisa curhat ya. Jadi ya dosen PA ini harus bisa menjaga privasi ya. Jadi kan ada konselor ya, jadi bagaimana curhat yang mendengarkan ya, orang mendengarkan kan nanti memberikan nasihat ya, memberikan nasihat setelahnya. Jadi tidak menghakimi kan gitu. Kalau nanti dosen PA-nya langsung menghakimi begini ya, wah itu takut nanti masalah bimbingan yang terutama masalah-masalah pribadi ya. Nah, begitu. Jadi peran banyak begitu ya, bukan hanya masalah masalah identik minta tanda tangan gitu, minta tanda tangan itu hanya itu ya. Silakan mahasiswa yang baru mungkin belum mengerti bagaimana menjalankan budaya akademik seperti apa ya, itu juga perlu dikonsultasikan ke dosen PA. Biasanya kalau saya itu ada beberapa bimbingan yang saya panggil ya satu ya, saya tanya latar belakang dia seperti apa, orang tuanya masih hidup atau bagaimana, kondisi perekonomiannya ya, kemudian rumahnya di mana ya, sampai ada tahu saya tidak punya ini Pak, rumah saya di kampung di daerah Sintang misalnya, di pedalaman ya, tidak ada lampu Pak, jalannya becek gitu. Jadi mohon maaf Pak kalau misalnya ada kuliah daring, pas lagi kebetulan ada tugas lagi di kampung memang tidak ada sinyal begitu ya. Nah, itu jadi kita harus bisa dengan pendekatan kembali seperti itu ya. Jadi, sebagai dosen ya memang harus mengerti ya, harus mengetahui segala itu. Jadi jangan langsung ketika ada bapak menghakimi tanpa melihat latar belakang si mas ini begitu ya. Nah, itu ya, kalau saya langsung berhakimi, malah berhakimi saya minta dalam tuanya. Masih minta nomor HP, jangan ngomong ya, ini nomor HP walinya memang benar-benar begitu ya. Saya minta lagi bisa ada apa saya hubungi begitu ya. Dan memang ada yang hubungi saya, ada orang lain anak saya begini ya. Ada yang curhat ke orang tuanya begitu saya gitu ya. Itu walinya. Nah, karena tadi sudah menjawab juga pertanyaannya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh calon mahasiswa. Nah, banyak nih Pak yang bertanya, kalau misalkan nanti sudah lulus dari D3 Perpustakaan, bisa kerja apa sih Pak? Baik, selain bisnis itu kan menjadi ya pustakawan di situ kan pustakawan yang profesional ya, menerapkan teknologi informasi nantinya ya, berdasarkan Pancasila ya. Nah, jadi ketika lulus ini mahasiswa ini jangan khawatir gitu ya. Nah, banyak instansi-instansi yang membutuhkan adik-adik mahasiswa ya. Nah, kita itu ilmu perpustakaan dan informasi ya. Jadi ada di dalam ini walaupun D3 perpustakaan, di dalamnya juga ilmu perpustakaan dan informasi itu ada ya, pengelola informasi ya, dan dokumen ya, kemudian pustakawan ya di instansi sekolah-sekolah, terutama sekolah nih ya. Sekolah itu banyak sekali ya. Jadi sekolah itu ketika diakreditasi itu banyak kekurangan nilai di perpustakaan karena memang tidak ada pengelola yang memang dilihat dengan bidangnya begitu ya. Nah, di sana nanti menempatkan ya peluang alumni itu untuk menempati posisi tenaga perpustakaan sekolah. Sekolah itu kan kalau di Jawa ya itu udah mulai banyak penerimaan PNS, pengelola perpustakaan sekolah. Itu udah lama, itu 2019-20 udah banyak formasi ya. Tapi di Kalimantan Barat ini malah yang
belum masuk karena itu ya, karena apa, penerimaan PNS perpustakaan sekolah. Nah, jadi jangan khawatir, tapi banyak di informasi lainnya nanti juga apa, perpustakaan daerah provinsi ya, banyak juga ya. Nah, kemudian di apa, dinas bagian kearsipan. Jadi ketika penerimaan pegawai ya itu ASN biasanya D3 perpustakaan, D3 kearsipan, D3 administrasi perkantoran. Nah, ini satu irisan nih, nanti kalian masuk ke celah-celah ini. Banyak, karena itu yang lulus ASN banyak alumni kita karena masuk ke bagian ini ya, bagian yang D3 arsip, administrasi perkantoran, D3 perpustakaan. Memang ilmuannya dari di arsip itu kita juga mengajari bagaimana pengelolaan arsip ya, elektronik ya, dari mulai penciptaan ya, pemeliharaan, pengamanannya, permusnahan juga kita singgung di sana. Jadi peluangnya juga bisa arsiparis begitu. Jadi kok lulusan D3 perpus masuk ke jadi arsiparis ya bisa, karena memang kita juga membekali ya apa sih kompetensi, apa mata kuliah yang mendukung. Kalau ditanya mata kuliah mendukung kok bisa jadi arsip, kami ada mata kuliah ini nggak bisa menjawab itu ya, jadi arsiparis begitu. Nah, kemudian kalau nanti mungkin bisa diundang juga sih alumni yang udah sukses ya, yang udah sukses, yang udah menjadi pustakawan di berbagai instansi yang sudah PNS begitu ya, untuk memberikan bagaimana bisa posisinya sampai di situ dari perpustakaan gitu, dari arsiparis, kemudian pustakawan di berbagai instansi. Berarti kalau lulus dari D3 itu nggak harus dong Pak jadi pustakawan, bisa jadi yang lain berarti ya? Ya, tidak harus ya, karena memang kita di mata kuliah itu sudah dibekali dengan berbagai kompetensi ilmuwan ya, nggak harus ya. Karena tadi saya bilang kan dari arsiparis juga bisa. Ya, tapi memang ada ilmu knowledge yang ada ya, bukan arsip gitu ya. Ada gitu, pengelola di bagian database dokumentasi informasi ya, misalnya ada ternyata ada mata kuliahnya begitu ya. Itu sebenarnya didukung, kita tuh harus memasukkan ini. Nanti mereka bagian ini tidak harus bagian perpustakaan, tapi bagian-bagian lain yang terkait dengan pengelolaan informasi ya, terutama sekarang di lembaga mana yang tidak butuh pengelola informasi yang profesional saat ini kan semuanya butuh. Ya, nah, prodi D3 perpustakaan insya Allah bisa menjawab itu melalui alumni yang telah diluluskan dan tersebar di berbagai di Pulau Pontianak, Kalimantan Barat ya, bahkan ada yang tersebar di kemarin tuh ada yang alumni lulus di Kementerian Pertanian di Jakarta ya gitu. Berarti peluang kerjanya cukup luas ya Pak ya, dan untuk bisa bersaing di dunia kerja nih, menurut Bapak skill apa yang dibutuhkan oleh lulusan D3 perpustakaan? Nah, kalau masalah kita kan ada hard skill, soft skill ya. Kalau hard skill, hard skill ini lebih ke kompetensi ya, bagaimana mendukung ya calon ini lulusan kita ini harus dibekali dengan berbagai kompetensi sehingga nanti hard skillnya misalnya terkait teknologi ya, teknologi itu perlu diperkuat ya, sehingga mahasiswa kita mampu bersaing ya dengan prodi lain, prodi perpustakaan di berbagai daerah. Nah, selain hard skill ya, mungkin kita soft skill juga ya, soft skill ya, attitude ya, etika ya, bagaimana melayani dengan baik, sepenuh hati ya. Nah, itu penting ya, dua-duanya itu hard skill soft skill penting ya. Nah, perpustakaan ini kan sebagai organisasi non profit ya, bukan profit oriented, artinya fokusnya ke untung uang gitu ya, laba ya, bukan seperti itu. Kita bagaimana nanti perpustakaan itu banyak pengunjungnya, banyak yang membaca, itu kan tergantung dari hard skill dan soft skill ya. Soft skillnya ya, nah orangnya pustakawan yang tidak ramah misalnya ya, nggak ramah, siapa yang mau berkunjung kan begitu kan, cuek-cuek aja, dicuekin orang dulu ini dicuekin begitu ya. Ini kan
orang tuh nggak mau berkunjung gitu. Nah dari situ kita juga akan membekali di mata kuliah itu kita bekali dengan etika pustakawan ya, pustakawan dan etika ya, manajemen layanan itu diajarkan bagaimana berbicara ya, berhadapan dengan pengguna begitu ya. Dari mulai menyapa resepsionis gitu ya, kedatangan itu harus sudah mulai dilatih gitu ya, mulai ketika berkeliling-keliling ya, memberikan menunjukkan di mana letak informasi yang menelusuri itu harus ya diajarkan cara etika menghadapi pengguna, karena pengguna itu kan macam-macam gitu ya, dan ragam ya, kalau mengenali karakteristik keragaman dan budaya gitu ya, itu nanti diajarkan dalam manajemen layanan. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan. Sebelum kita menutup obrolan hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak untuk berbagi sedikit dengan teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari atau mempertimbangkan jurusan. Nah, kalau ada teman-teman yang masih bingung memilih jurusan nih Pak, menurut Bapak kenapa mereka bisa mempertimbangkan D3 Perpustakaan sebagai salah satu pilihan? Nah, kalau memilih prodi itu kan terkait masa depan ya. Ya ini kan mencari ilmu, maksudnya kita bukan niatnya kuliah itu mencari pekerjaan gitu kan. Niat kan dulu mencari ilmu, dan dengan ilmu itu nanti kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Nah itu menjadi orang bermanfaat itu nanti pasti di mana letak instansi yang butuh gitu ya. Pasti ya membutuhkan orang yang memiliki kompetensi yang unik, yang jarang gitu ya. Kalau misalnya udah ramai gitu ya kalau ramai kita akan ya misalnya kalah saing gitu ya. Maka menurut saya ya ketika kita memilih prodi itu ya harus pilihlah yang memiliki prospek gitu ya, memiliki prospek kerja yang banyak di lapangan tetapi kurang dilirik orang gitu ya, kurang dilirik ya. Jangan kita udah yang banyak peminatnya, yang ngetren yang banyak minatnya itu biasanya nanti persaingannya itu berat ya nanti di kemudian hari. Misalnya di kampus ini ada prodi A, di kampus ini juga ada prodi A lagi, semua kampus ada prodi yang sama ya. Nah kalau prodi D3 Perpustakaan ini di Kalimantan Barat itu hanya ada di Universitas Tanjung Pura begitu ya. Jadi kalau masalah yang baru masuk itu saya pilih prodi D3 Perpustakaan. Kenapa? Karena alasan begini ya, saya bilang udah luruskan saja niatnya ya, saya bilang ini kamu sudah tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar gitu ya. Nah jadi begitu, saya bukan berarti hanya memberikan motivasi ya, omong-omong doang gitu ya. Nah tapi kembali lagi nanti ke masalahnya ya, kan kita udah membekali kompetensi ini dan bagaimana sih takdir baiknya keuntungan bagi dia, dan tetap membangun relasi ya, kolaborasi, komunikasi dengan berbagai saksi agar nanti ketika lulus ya bisa membangun koneksi ya. Itu kan salah satu bentuk silaturahmi itu memperpanjang rezeki ya. Oke, dan sebagai pertanyaan terakhir, mungkin Bapak bisa memberikan pesan dan sedikit motivasi untuk teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk masuk program studi D3 Perpustakaan. Ya, mempertimbangkan ya. Jadi mempertimbangkan prodi perpustakaan ya, agar motivasi nih ya. Iya, motivasi ya. Jadi buat adik-adik ya jangan pernah ragu ya, jangan pernah ragu untuk memilih prodi D3 Perpustakaan ya. Terutama sebelum hanya ini ya, pilihan terus satu atau tiga ya. Pilihan pertama gitu ya, pilihan pertama D3 Perpustakaan ya sebagai pilihan ya untuk mewujudkan impiannya untuk menjadi tenaga profesional di bidang perpustakaan dan mengolah informasi, dan di dalamnya, dan ini sudah terbukti banyak yang menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten yang bekerja di berbagai instansi gitu, dan jangan ragu untuk
kita dari sekolah sih saingan nggak terlalu banyak ya, nggak banyak punya saingan dari pulau luar ya, Jawa yang ada prodi sejenis dari Kalimantan Barat misalnya masih ada tiga ya. Memang ini sebenarnya keunikan tersendiri ya, jadi orang itu kan mencari yang unik ya. Ya, contohnya saya dulu ya, saya, Mbak Tika dan kawan-kawan yang S2 perpustakaan ya, kita mencari punya keluar cari yang unik gitu. Ketika pulang tidak banyak saingan ya, alhamdulillah ketika lulus S2 daftar PNS ternyata saingannya itu dua, pendaftarnya dua, yang itu dua pendaftar satu yang besar. Nah itu berarti apa? Ada hal yang unik itu nggak banyak orang sehingga yang menempati mengisi posisi itu tidak akan banyak. Jadi satu tidak punya saingan ya, tidak punya saingan walaupun kita harus berperang dengan nilai harus mencapai pass grade. Nah, Sobat Kampus, dari obrolan kita hari ini, kita jadi tahu nih, kalau D3 Perpustakaan bukan hanya tentang buku, rak, dan di sini mahasiswa belajar tentang pengelolaan informasi, terus juga belajar tentang pelayanan, teknologi juga kita belajar, terus perpustakaan digital, literasi informasi, nah, hingga praktik dan magang sebagai bekal memasuki dunia kerja. Dan ternyata setelah lulus pun peluangnya juga cukup beragam. Terima kasih ya Bapak sudah berbagi informasi dan pengalaman hari ini. Buat kalian yang masih penasaran dengan D3 Perpustakaan, semoga podcast ini bisa membantu kalian lebih mengenal program studi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam literasi.